Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa, anak-anakku yang cerdas, anak-anakku yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, di pelajaran kita yang kali ini yaitu pelajaran tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 2, untuk pelajaran 8 sampai 11 ya. Kita akan belajar melalui beberapa soal-soal ya. Anak-anakku nanti bisa lihat ini bisa mencoba menjawab, kemudian bisa juga untuk sama-sama menjawab ya. Nah, untuk itu kita mulai dengan kita akan membahas ada 25 soal ini. Yang soal yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang keberapa? Ayo, keberapa ayo? Apakah yang kelima, ketiga, keenam, atau keempat? Ayo. Nah, coba aja ya. Oh, bukan. Ternyata rukun iman itu percaya kepada kitab-kitab Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Setelah beriman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu katanya dalam hadis Arba'in Nawawi yang sudah adik-anakku semua hafal ya. Yang pertama, rukun iman itu adalah percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya kepada malaikat. Nah, baru yang ketiga itu percaya kepada kitab-kitab Allah ya. Baru kita percaya kepada Rasul-Rasul Allah ya. Kemudian yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam itu adalah percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Nah, baik kita lanjutkan. Nabi Daud menerima kitab apa? Ya. Apakah namanya Taurat, Injil, Zabur, atau Al-Qur'an? Ya. Kita lihat sama-sama ya. Nabi Daud itu menerima kitab Zabur ya. Nah, kitab Al-Qur'an itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab Injil itu diterima oleh siapa? Ayo, siapa yang tahu? Oh, benar. Diterima oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Selanjutnya, kitab Taurat diterima oleh Nabi siapa? Nah, diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, atau Isa alaihissalam, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Jadi itu diterima oleh siapa? Nabi Isa. Nih, bukan. Ternyata Taurat itu apa? Oh, salah tadi disebutkannya. Taurat itu diterima kepada Nabi Musa alaihissalam. Sementara kalau Nabi Isa apa? Itu namanya Injil. Ya, pintar ya. Nah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu apa? Ya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah apa? Keluar cahaya dari ketiak. B. Tongkat menjadi ular. C. Terbelahnya bulan. D. Al-Quran. Apa ayo? Nah, ini beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu yang bisa kita dapat sampai sekarang ini adalah Al-Quran. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Ya. Beriman kepada kitab artinya A. Mengimani Taurat saja. B. Mengimani sebagian kitab. C. Beriman kepada seluruh kitab-kitab. D. Mengimani kitab Al-Quran. Alhamdulillah. Ada yang bilang ya rahmakallah, berarti jahdikumullah yaslihu balakum ya. Artinya kalau kita ada yang bersin, kita mengucapkan alhamdulillah yang bersin, kemudian ada yang mendengarkan mengucapkan ya rahmakallah, kemudian yang didoakan itu yang bersin itu lagi mengucapkan yahdikumullah yaslihu balakum.
Kita lanjutkan. Apa yo ini ya? Yang benar itu adalah beriman kepada seluruh kitab. Ya. Kita lanjut. Kitab Injil diturunkan kepada nabi yang bernama siapa? Ya, tadi sudah ya, kita sebutkan. Apakah Nabi Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Daud alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini sudah jelas ya. Ini adalah apa namanya? Jawabannya adalah Nabi Isa. Pintar, masya Allah. Kitab yang menjadi penyempurna kitab lain adalah kitab apa? Ya. Nah, Suhuf, Injil, Taurat, atau Al-Quran. Ya. Yang menjadi penyempurna kitab lain itu adalah kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan terakhir kalinya. Ya. Oke, kita berarti jawaban benar adalah Al-Quran. Ya. Semua kitab yang turun kepada Nabi berasal dari siapa? Apakah berasal dari Rasul, berasal dari Nabi, berasal dari Allah, atau berasal dari guru? Ya, tentu sekali semua kitab itu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus mengimani bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa hukum beriman kepada kitab Allah? Ya, hukumnya adalah A wajib, B haram, C makruh, D sunnah. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Ya. Allah menurunkan kitab kepada A. Ulama, B. Syekh, C. Guru, D. Para Rasul. Apa ayo? Coba ayo, pilih jawabanmu ayo. Ulama, Syekh, atau Guru? Atau para Rasul ya. Baik, simpan jawabanmu ya. Kita lihat jawaban yang benarnya itu adalah para Rasul. Masya Allah, benar juga kan? Pintar. Selanjutnya, soal nomor 11. Ini Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi siapa? Ya. Kita lihat. A. Nabi Daud alaihissalam. B. Nabi Isa alaihissalam. C. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Musa alaihissalam. Ya. Ini mukjizat Al-Quran itu adalah diberikan kepada mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Al-Quran merupakan titik-titik Allah. Nah, untuk mengisi titik-titiknya apa? Nah, murid, B. Guru, C. Firman, atau D. Tulisan. Nah, apa yuk? Al-Quran itu adalah, kita lihat, Al-Quran itu adalah firman. Kita lanjutkan. Apabila ada yang membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita apa? Apakah sebaiknya kita pergi, D. Biarkan, D. Ngobrol, atau mendengarkan? Ya. Apa? Nah, kalau perintahnya adalah Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa apabila dibacakan, apabila kalian mendengar bacaan Al-Quran itu, maka dengarkanlah. Nah, benar ya, dengar ya. Nah, kemudian bacaan Al-Quran itu harus apa? Apakah bacaan Al-Quran harus keras, harus benar, harus asal-asalan, atau harus salah ya? Nah, ternyata ini untuk kita membaca Al-Quran itu, adik-adik semua, kalau kita membaca Al-Quran itu kita harus membacanya dengan benar ya. Di rumah kita harus sering membaca apa? Nah, di rumah itu kita harus sering membaca puisi, Al-Quran, dongeng, atau koran. Nah, sebagai seorang muslim, maka di rumah itu kita harus sering membaca Al-Quran. Dan seyogianya Al-Quran itu menjadi hiasan, menjadi suara yang setiap hari kita lantunkan di dalam rumah kita. Karena apa? Supaya tidak dikatakan kuburan rumah kita, maka kita bacakan Al-Quran ya. Karena pembeda antara kuburan dengan rumah itu adalah bacaan Al-Quran. Kalau di rumah itu dianjurkan baca Al-Quran, kalau di kuburan tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk membaca
Al-Quran. Ya, kalau ke kubur itu apa? Ya cukup kita ke sana untuk mengingat mati. Kemudian pertama kita mendoakan orang-orang yang ada di kuburan itu, ya. Bukan kita meminta kepada mereka, tapi kita yang mendoakan supaya mereka yang di dalam kuburan itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana doa kalau kita mau masuk kuburan itu, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Artinya apa? Kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur itu, ya. Nah, selanjutnya, sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita apa? A. Kotor, B. Jorok, D. Bersih, D. Najis, ya. Yang benar ini anak. Al-Quran itu tidak boleh membaca dengan kotor, apalagi di tempat jorok seperti WC atau yang lainnya, ya tidak boleh. Nah, maka apalagi ya bila bernajis, ya tidak boleh itu. Jadi yang boleh itu yang hendaknya gitu, kita harus dalam keadaan bersih, ya. Selanjutnya, kita tidak boleh titik-titik dalam baca Al-Quran. Nah, A. Membaca dengan tajwid yang benar. D. Pelan. C. Tergesa-gesa. D. Membaca dengan suara yang indah, ya. Nah, jadi yang tidak boleh itu adalah yang mana? Nah, kita tidak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, ya. Nabi Muhammad SAW diturunkan kitab Al-Quran melalui malaikat siapa? Ya, malaikat Jibril, Munkar, Israel atau Mikail, ya. Ya. Jadi yang bertugas membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Maka dari sana dia diturunkan Al-Quran melalui Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya. Orang yang mendengar Al-Quran akan mendapat apa? Apakah dia akan mendapatkan pahala, B. dosa, C. hukuman, atau D. neraka, ya. Jadi kalaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka sebaiknya kita mendengarkan. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan pahala, ya. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan sebagai titik-titik untuk manusia, ya. A. Petunjuk, B. Mainan, C. Candaan, D. Komik, ya. Yang benar ini yang mana? Al-Quran itu sebagai petunjuk yang hudan linnas, ya. Dikatakan bahwa Kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, ada juga disebutkan seperti itu, atau juga hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Nah, begitu, ya. Itu sebagai petunjuk bagi manusia. Apa itu kitab Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab ini? A. Kitab atau kumpulan wahyu dari Allah. B. Kitab kumpulan puisi. C. Kitab kumpulan pantun. D. Kitab kumpulan komik. Apa yuk? Ya, kitab-kitab Allah itu artinya adalah kitab yang kumpulan-kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas kita setelah membaca Al-Quran adalah apa? Nah, apa tugas kita? Apakah menyimpannya? Kemudian B. Mengabaikannya. C. Mengamalkannya. D. Membiarkannya. Jadi, kalau kita sudah tahu artinya, membaca Al-Quran yang baik, kemudian kita tahu maknanya, maka yang harus kita lakukan adalah mengamalkan isinya, ya. Oke. Alhamdulillah, kita sudah sampai di soal yang ke-22, ya, 23. Di bawah ini yang bukan kitab Allah adalah apa? Nah, A. Zabur, B. Pantun, C. Al-Quran, D. Injil. Jelas kalau ini Zabur itu kitab Allah, Al-Quran kitab Allah, Injil juga kitab Allah, maka pantun itu bukan kitab Allah, ya. Jadi kita tidak akan dinilai beribadah kalau kita berpantun, tapi kalau kita membaca Al-Quran dinilai ibadah. Soal ke-24. Apabila rumah sering dibacakan Al-Quran, maka dia akan A. Semakin banyak gangguan, B. Semakin sepi, C. Semakin seram, D. Terhindar dari gangguan
syaitan, ya. Yang benar ini yang mana? Nah, kalau kita sering membacakan Al-Quran di rumah kita, maka kita akan terhindar dari gangguan syaitan. Ingat ya, kita akan terhindar dari gangguan syaitan, makanya sering-sering kita membaca Al-Quran. Terutama surat Al-Baqarah misalkan, ya. Kemudian, kita lanjutkan Al-Quran sebagai titik-titik bagi manusia, ya. A. Candaan, B. Mainan, C. Pegangan hidup, D. Ejekan. Apa yang tepat kira-kira? Nah, Al-Quran itu sebagai pegangan hidup, ya. Demikian beberapa soal, ya, dan jawabannya yang bisa dilihat dan bisa sambil dipelajari, ya, untuk kita belajar, untuk bahan kita menambah wawasan ilmu, terutama tentang pendidikan agama Islam untuk tema yang ke-8 di kelas 2, ya. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan ke teman-teman Anda, teman-teman adik-adik semua, ya. Kalau memang ini bermanfaat, dan kalau supaya dapatkan update terbaru tentang video-video yang ada di channel ini, silahkan Anda klik subscribe untuk mendapatkan langganan, ya. Kemudian klik tombol loncengnya juga, ya. Nah, baik. Sekian, dan mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.